Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera ya bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita lanjutkan materi kita mengenai produksi ternak perah. Dari kemarin saya ada sekitar 2 mingguan ya, 16 hari saya tidak di Medan ya. Jadi saya juga nggak bisa ngajar online karena sedang jalan ya, nyetir bawa mobil. Jadi hari Minggu saya sudah di Medan dan kita lanjutkan materi yang masih bisa kita bahas ya. Mungkin nggak bisa komplit, tapi setidaknya saya sudah kirimkan slide-nya ke teman-teman melalui WA Group. Nanti teman-teman baca karena slide-nya itu ada 260 slide. Bisa teman-teman pelajarin sendiri. Nanti bisa kita diskusi kalau ada yang kurang paham. Bentar ya, saya buka slide-nya. Loading. Kondisi saya juga kurang sehat ya, kurang fit. Oh iya, hari Rabu nanti kita UAS ya. Kita sesuaikan dengan jadwal yang ada di portal kalau memungkinkan. Ujian akhir nanti teman-teman bawa double folio. Lambat ya loadingnya. Ada yang masuk. Kemarin sampai slide nomor berapa? Ini slide saya kelihatan kan? Halo? Kelihatan teman-teman? Kemarin sampai slide halaman berapa ya? Ini sudah semua ini. Udah lupa ya, udah terlalu lama. Nah, kita masuk ke sini aja. Anatomi dan fisiologis kelenjar susu. Kambing adalah suatu kelenjar kulit yang tertutup oleh bulu kecuali pada putingnya. Kambing tampak seperti kantung yang berbentuk segi empat. Nah, kemarin bagian-bagiannya sudah kita bahas ya, ada juga gambarnya. Nanti bisa diulang, dilihat kembali. Kambing terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jatah yang tebal dan terletak. Kayaknya udah nih ya. Itu di mute itu, berisik kali. Nah, ini udah kemarin sepertinya. Nah, ini ambing gambarnya, jadi dia ada kanan dan kiri gitu. Kalau pada ternak sapi ada 4 bagian ambing di dalamnya. Nah, ada membran yang memisahkan antara ambing sebelah kanan dan sebelah kiri. Sementara di ambing sebelah kanan dan sebelah kiri ada juga quarter ya, yang dipisahkan oleh selaput ligamen yang memisahkan antara depan dan belakang. Nah, ini udah sepertinya. Waktu kita kemarin ketemu. Nah, ini fungsi rongga ambing ya, penampung sebagian susu yang hasilnya antara dua waktu pemerahan.
Ini macam-macam ambing, nanti bisa dibaca ya, ini 183. Ada ambing susu, sebagian besar terdiri dari tenunan kelenjar susu sehingga akan menghasilkan susu banyak. Ambing susu setelah diperah akan kempes dan berlipat-lipat. Kalau diraba tidak keras tapi terasa lemas dan halus. Ada ambing daging, kelihatannya besar tapi ternyata tidak banyak menghasilkan susu. Nah, sebagian besar tenunan adalah jaringan pengikat, sehingga produksi susunya sedikit. Nah, ini ambing daging karena terisi hanya jaringan pengikat. Kalau diperas dia tidak terasa kempes karena banyak jaringan pengikatnya dia, bukan jaringan alveoli untuk menghasilkan susu. Nah, bila diraba dia terasa keras atau kejal, tidak lembut. Kalau tadi ambing susu itu terasa lembut dia, kalau ini terasa keras atau kejal ya. Setelah diperas dia tidak kempes gitu. Nah, fungsi ambing menampung sebagai susu yang dihasilkan antara dua waktu pemerahan. Jadi menampung hasil susu yang dihasilkan oleh alveoli. Tempat untuk menampung susu yang dihasilkan sudah penuh, maka pabriknya atau alveolinya itu tidak lagi mampu menghasilkan susu. Setelah dikeluarkan, diperas, baru nanti alveoli akan memproduksi susu kembali dari darah. Nah, kemudian ada saluran susu besar atau mammary duct mayor. Pada dinding rongga ambing menempel saluran-saluran susu besar, pendek, dan lebar, serta bercabang menjadi saluran-saluran kecil. Ujung ranting susu paling kecil berakhir pada tenunan kelenjar kaleniar susu. Air susu mengalir melalui saluran-saluran susu dari alveolus menuju rongga ambing dan rongga puting. Nah, kemudian alveoli. Kelenjar susu tersusun dari alveolus yang berbentuk seperti gelembung-gelembung seperti buah anggur. Dinding gelembung merupakan sel-sel sekretori yang mensintesis susu. Gelembung-gelembung susu atau alveolus ini terdapat pada apa nih ya? Bawahnya nggak nampak. Alveolus terdiri dari lumel dan sel-sel epitel atau sel sekretori. Kita lanjut aja ya, kok gambarnya nggak kelihatan ini. Ini ada gambarnya ini. Nah, ini di slide 190 nih. Ini kelihatan yang kecil-kecil seperti buah anggur itu pada gambar paling atas, itulah alveoli. Kemudian alveoli itu akan mensintesa yang namanya darah dan nutrisi yang ada dalam darah itu untuk dibentuk menjadi air susu, akan mengalir melalui salurannya. Nah, kemudian susu yang dihasilkan dari produksi tersebut akan ditampung di ambing. Kemudian nanti ketika akan diperah, maka di puting, bagian pangkal puting itu ada yang kita sebut kemarin sphincter mucosa ya. Nah, itu nanti akan menahan sementara, menyumbat jaringan lemak. Yang selanjutnya nanti ketika diperas dia akan keluar, nah, baru susu nanti bisa akan keluar. Masih ada lagi yang masuk. Nah, ini lama. Kan dari tadi masuk. Hasan Basri.